Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Ini part keduanya lanjutannya, karena masih juga di jalan yang sama. Part pertama pertigaan Celeng Indramayu sampai dengan ke Sukagumiwang perbatasan Indramayu Cirebon, dan sekarang sudah masuk ke, kita ikutin lagi ya perjalanannya nanti sampai ke Cirebon kota. Part kedua. Oke dek, part kedua dek. Oke. Oke, ikutin ya. Wah, jalannya walus nih, mulus nih. Lurus, mulus. Catnya jelas. Pembatas kanan kirinya jalur berlawanan juga oke. Cuman udah mulai panas nih. 30 derajat. Jam 9.51. Wah, jos terus ini ya kalau ini ya. 100 km per jam. Sejauh mata memandang hamparan Sawah ya. Nah, kata permaisuri, sepanjang mata memandang hamparannya sawah. Sejauh mata memandang. Oh, sejauh mata memandang. Ini mungkin nanti tersendat di pasar Tegal Gubuk lah, seperti biasa lah. Sekitar 5 menit sampai paling lama 10 menit. Jadi ini sudah masuk ke Kabupaten Cirebon. Sama nih juga dengan Indramayu. Cirebon itu bentangannya cukup panjang. Panjang ya, tapi kalau luasnya atau lebarnya itu boleh dikatakan tidak terlalu ya, karena dari bibir pantai sampai ke arah selatan, apalagi yang di daerah Beber itu udah Beber itu perbatasan dengan Kuningan, manjang gitu. Jadi lebih banyaknya Cirebon, Indramayu itu memanjang di pesisir pantai. Bentangannya cukup panjang. Makanya sebutannya kalau di Cirebon itu ada Cirebon Barat, Cirebon Timur. Padahal kabupatennya ya cukup cuma satu, Kabupaten Cirebon, dan satu lagi Kota Cirebon. Kalau tempat wisata di daerah Palimanan sini ada tempat pemandaian air panas ya. Oh, rame dek, tapi dek libur begini. Pemandaian air panas tuh di Palimanan. Terus kalau untuk wisata belanja ya pastinya Tegal Gubuk. Tegal Gubuk itu kan sentranya pakaian-pakaian ya. Tadi saya mau berhenti sebenarnya di Tegal Gubuk, cuman waduh ya di dalam pasarnya ruame penuh. Ora sido 12 wae tadi. Waduh, mulai panas ya, mulai kerasa nih. Tegal Semarang masih lurus, Kejiwan kanan, Jati Anom belok kiri. Kita masih mana? Lurus terus. Kiri ke Jati Anom. Kejiwan ya kanan tadi ya. Depan Polsek. Polsek mana nih? Polsek Susukan, Kecamatan Susukan. Oh, berarti bukan Kecamatan Palimanan tadi ya, Kecamatan Susukan. Berarti perbatasannya adalah Susukan dengan Sukagumiwang. Susukan masuk ke Cirebon, Sukagumiwang masuk ke Indramayu. Kertasmaya tadi pasar. Sebelah kiri SPBU lagi, nah, cukup banyak ya. SPBU itu mungkin sekitar 5 kiloan nggak ada, kadang-kadang udah ada SPBU. Indomaret, Alfamaret ya kategorinya agak jarang tadi ya, agak jarang. Nah, nanti begitu masuk ke Palimanan tuh Alfa Indomaret itu udah cukup banyak. Putaran balik ada patung mobil rongsok, mobil peringatan. Jadi kita diharapkan selalu hati-hati dan waspada.
Jangan main HP ya kalau naik mengendari kendaraan, naik motor, naik mobil, kalau nyetir juga jangan main HP. Kalau urgent, penting, berhenti call, telepon. Tapi biasanya WA bunyi klunding, udah ditengok itu di HP, sehingga konsentrasi nyetirnya berkurang. Udah salah kena tilang kan. Nah, tapi sebenarnya bukan kena tilangnya, tapi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini sudah mulai apa? Mulai memasuki pasar Tegal Gubuk. Udah kerasa sampai sini. Nih, udah mulai masuk Tegal Gubuk. Ini jalannya alon-alon. Ya bukan alon-alon, wis. Ya pelan-pelan tersendat. Paling 5 menitan lah ya. Mudah-mudahan. Nah, mobil-mobil gede nih memang. Tegal Gubuk Lor. Memang dari dulu ya namanya Tegal Gubuk itu pasti sentranya macet juga. Jadi kalau pas lebaran mudik itu ya pasti yang macet Tegal Gubuk itu wah lumayan parah. Wong ora lebaran aja kayak begini kan. Kita jalan lagi. Sungainya apa nih? Oh, habis banjir ya? Iya, sungainya habis banjir. Iya, kemarin itu Penuh itu bekasnya ya. Itu bekas sampah-sampah nyangkut itu kan? Iya. Penuh itu. Oh, banjir berarti ya. Malam Kamis ya? Iya. Pas malam. Yang pas malam Kamis ya itu hujan deras memang merata itu. Cirebon Kabupaten, Cirebon Kota hujan deras. Nah, makanya subatulan lagi yuk yang lewat Indramayu, Cirebon Kota sampai ke Losari, Brebes dan seterusnya. Tetap bawa jas hujan kalau yang naik motor. Kalau yang naik mobil perhatikan genangan-genangan air, karena tadi jalannya mulus pasti ada salah satu titik itu ada genangan air. Jangan sampai jalannya lebih dari 70 km per jam ada genangan air. Nah nanti apa itu namanya aquaplaning ya, hilang keseimbangan. Nah itu hati-hati. Karena musim hujan itu susah ininya tuh. Susah ditebak kendalanya kayak apa, kondisinya kayak apa itu. Tapi yang jelas kalau di sepanjang Indramayu sampai dengan ke Losari ya, sampai ke Losari, ke Brebes, ke Tegal. Ya sampai Brebes lah. Saya kalau Tegal ke Brebes ke Tegal nggak gitu paham ya. Itu motor mobil masih bisa lewat, nggak ada genangan yang tinggi gitu, nggak ada. Kecuali kalau memang waduh hujannya luar biasa gitu ya. Tapi kalau secara umum biasa rata-rata motor mobil masih bisa lewat. Cuman perhatikan kalau hujan deras di sekitaran Indramayu Cirebon, biasanya kalau diikutin angin kencang, nah jangan berhenti di bawah pohon. Rawan pohon tumbang. Terutama itu yang di Cirebon Kota itu banyak pohon-pohon gede-gede itu, pohon rindang, pohon-pohon gede rindang. Jam 9.59. Jam 10 ya. Ini yang bikin macet juga itu. Udah tahu di depan itu pasar. Udah 2 jalur, ngambil aja jalur kiri tadi ya. Nah, ini motor nih, motor Scoopy.
Wes mau, ayo silakan yang belok kanan, yang belok kanan, yang belok kanan. Mumpung dibuka. Ini karena nggak sabaran. Tegal Gubuk. Ya kan Pak. Karena sampai sini 2 jalur masih ngambil jalur kiri saja, padahal becak-becak cukup banyak. Nggak usah ikutin. Macet kok. Depannya parah. Soalnya kan belok lagi ke sini. Masih kita ada di mana? Masih di Pasar Tegal Gubuk. Alia udah tidur. Apa yang ini? Oh, belum. Kirain ayah tidur, nggak tanya masih belum tidur ya. Lagi maskeran ayah. Waduh, lagi maskeran ya. Kan belok ke sini lagi ya. Iya, nanti di depan semuanya akan ngambil jalur kanan lagi semua. Karena nanti setelah pasar itu pada mobil parkir, becak parkir banyak sekali gitu di kiri. Makanya kenapa mobil-mobil truk, mobil-mobil besar pasti ngambilnya kanan. Dia tinggal lurus saja. Kalau dia ngambil di jalur yang kiri begini, dia zigzag nanti. Dia mendingan sabar di jalur kanan, nggak perlu kanan kiri. Tuh, ya kan? Yang depan begitu. Nah, Nggak dikasih jalan. ini kan kita sudah mulai ini nih, sudah mulai menyempit. Tuh. Bikin macetnya itu. Ya, jadi macet terus. Bikin apa? Bikin macet. Saya ambil kanan. Oke. Nah, karena sudah di sini mulai situ ada gapura putih itu nanti parkirnya di pinggir jalan cukup banyak tuh, ada parkir mobil, parkir motor masuk situ. Nah, makanya kalau di sini mobil-mobil gede itu pasti ngambilnya yang jalur kanan. Ya kan? Yang parkir apa yang jualan sudah di bahu jalan. Tuh, yang jualan ada di bahu jalan. Pedagang-pedagang pakaiannya. Silakan. Nah, walaupun di sini juga ada jalan apa ada pagar pembatas ya. Tuh, tapi kan tetap aja nyebrang lalu lalang tetap ada. Tapi minimal ini mengurangi nih jalur pembatas ini. Nah, kita kalau kiri juga bisa nih. Kosong. Oh, ini ada motor. Oh, ternyata memang benar tidak recommended ya. Ah. Yuk, tapi selesai.
Jadi kalau mau cari pakaian-pakaian macam-macam ya, sini ada kording, ada kemeja, ada kaos, ada macam, waduh banyak di sini. Cuman kayaknya tawar-menawar juga ya. Mirip-mirip di Pekalongan di Pasar Stono itu ya. Nah, cukup, wah kok ramai sekali ya. Di sebelah kanan juga tempat parkiran juga itu. Jadi kalau kita misalkan mau ke Pasar Tegal Gubuk, parkirannya di luar ini juga cukup banyak. Tadi saya mau parkir di situ, cuman waduh ramai banget tadi. Pas berangkat pagi, saya pas dari Cirebon mengarah ke Indramayu tadi udah penuh pagi. Jadi saya nggak jadi turun nih. Sekarang juga nggak jadi turun nih, udah penuh juga. Masih ramai sekali di dalam pasar tuh. Nah ini kan di sebelah kiri setengah jalurnya aja sudah dipakai parkir mobil, parkir motor, jualan walaupun di pinggir ya. Ayo silakan Bu. Oke silakan ya. Oke kita lanjut. Nah ini mulai kosong kan. Nah itu di pinggir jalan masih penuh kayak begini. Jadi pasarnya di dalam ya, pasarnya di dalam tuh. Kalau sebatulan lagi yuk yang berkesempatan lewat sini bolehlah belanja, mampir belanja pakaian di Pasar Tegal Gubuk. Oke kita lanjut lagi. Kita ketemu di Tegal Gubuk, Pasar Tegal Gubuk. Ternyata sekarang udah 10.10, 15 menitan. Nah 15 menitan kita tersendat di Pasar Tegal Gubuk. Di depan ada pertigaan, yang kiri ke Arjowinangun, yang lurus ke Cirebon. Panas di luaran udah 31 derajat. Panasnya ngentak-ngentak ya. Tapi siang dikit hujan. Alhamdulillah panas, kasih adem. Jadi kalau untuk pasar dari yang Cirebon ini ya, panturannya Cirebon itu yang perlu diwaspadai saat kita melintas itu, satu adalah kalau di mulai Cirebon itu adalah di Pasar Tegal Gubuk. Itu pasti macet. Wong nggak lebaran aja kayak gini tadi kan. Hari biasa tersendat. Akhir pekan rame karena yang orang belanja parkir kanan kiri itu rame. Yang kedua nanti ada di Pasar Klangenan ya, tapi nggak terlalu. Ada di Pasar Trusmi yang sentra batik setelah Ramayana ya, di perempatan lampu merah ya, itu di pasar situ. Itu juga rawan potensi macet. Yang ketiga rawan macet lagi adalah nanti ketemu di Pasar Mundu. Nah Pasar Mundu itu udah ya nggak separah Tegal Gubuk ya. Kalau Tegal Gubuk itu udah setiap hari udah begitu. Pasar Mundu itu hanya event-event tertentu. Tapi juga sama, jalur sebelah kiri, jalur kirinya, jalur lambatnya itu udah separuh dan pakai parkiran. Parkir ojek, parkir becak, parkir pedagang itu ada. Yang keempat ada di Pasar Gebang. Cuman Pasar Gebang itu relatifnya aman ya. Ya bukan aman, tapi tetap waspada. Yang dari jalur Semarang menuju ke Jakarta itu lewat flyover, tapi kalau yang dari Jakarta menuju Semarang itu lewat bawah. Itu juga tetap pasar itu. Yang kelima Pasar Losari. Nah, walaupun Pasar Losari itu kalau mengarah dari Cirebon arah Semarang itu ada di sebelah kanan, tapi potensinya tetap ada. Nah, itu kalau sepanjang panturannya Cirebon ya, pasar tumpah yang wajib diwaspadai. Tapi untuk saat ini ngomong di luar panturannya Cirebon, tapi yang mengarah dari Cirebon kota ke Brebes ya, itu ada perbaikan jembatan yang di jembatan Kalijaga sama di jembatan Mundu. Jadi sekarang jalurnya dibagi, yang arah ke Cirebon Semarang atau yang dari Semarang Cirebon. Nah di depan ini Pasar Arjowinangun, SPBU ada. Nah kalau mulai dari sini Indomaret itu sudah banyak juga tuh. Sebenarnya di yang tadi juga ada, tetapi agak jarang ya.
Indomaret, Alfamart. Arjawinangun, lampu merah lagi ya. Kita yang mana? Ngambil yang kanan. Kalau jalannya kenceng sebenarnya bukan kanan ya, lurus sebenarnya, yang agak nyerok dikit aja. Stasiun Arjawinangun kalau kiri ya. Jalan Raya Arjawinangun Gegesik. Di sini tuh ada ITB, Institut Teknologi Bandung, yang ada di Palimanan depan ya. Setelah RSUD Arjawinangun tuh ada ITB, ITB-nya yang ada di Cirebon Palimanan. Mobil besar-besar, Nah, depan ini, depan kanan rumah sakit Arjawinangun. Oh, gede juga ya rumah sakitnya ya. Kayaknya ini lebih lama ya dibanding yang waktu Kemarin, apa waktu puasa itu ya. puasa? Karena ini lebih padat ya. Di pasarnya yang tadi lama. Dulu yang waktu kita puasa ya, puasa lebaran ini ya, lebaran tahun 2002 ya, di bulan Mei berarti. Kayaknya cepet gitu, wah lancar waktu itu. Ini relatifnya begitu masuk ke ini tadi nih, mulai masuk ke Arjawinangun ya, itu sudah ramai lah ininya, jalannya. Kalau tadi dari pertigaan Celeng sampai ke Susukan itu bisa 80 sampai 100 km per jam. Kalau di sini udah rata-ratanya udah di 60, turun lagi 40, 50 gitu ini ya. Karena sudah rame motor, rame lalu lintas warga sekitar. Nah, ini sebelah kanan ITB nih. Nah, sebelah kanan tuh ITB-nya yang ada di Cirebon, Palimanan. ITB putaran balik. Sebelah kiri SPBU. Brimob, markas Brimob Kompi 4. Kayaknya kita perlu minggir dulu, baterainya habis, kita ganti baterai dulu, kita cari tempat berhenti yang enak. Lumayan juga nih, baterainya sudah tewas ini ya.
Jalannya banyak tambalan ini. Palimanan ya. Kita berhenti di Alfa, depan itu ganti baterai dulu. Sini ramai sekali di sini ya. Karena truk-truk mau ini nih, mau masuk ke tol ini ya. Waduh, kayaknya susah parkirnya. Kita lanjut dulu. Waduh. Nah, depan itu kalau kiri masuk ke tol. Nah, ini biasanya truk besar. Nah, ini masuknya di sini. Tol ini. Nanti keluarnya Kanci. Makanya kita yang lurus ini mengarah ke Palimanan, Kelangenan, Plumbon. Tuh ya. Kita lurus. Di bawah itu jalan tol Pali Kanci, Palimanan Kanci. Oke, kita sudah di warning sama yang punya kamera ini, jadi kita harus ganti baterai di depan situ. Ganti baterai. Waduh, jalannya sini ya, gerundul. Geruduk. Bolong. Aspalnya. Nah, ini buat sobat Tulan Ragio, sangat disarankan kalau misalkan perjalanan dengan motor, nah istirahat ini nih, kayak keluarga itu dengan pakai motor, istirahatnya di Alfa atau di Indomaret, nah lebih aman. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Palimanan menuju ke Kelangenan. Setelah itu Plumbon. Setelah Plumbon Trusmi. Setelah Trusmi baru masuk ke Cirebon kota. Oke, kita lanjut. Tadi habis ganti baterai. Yang depan putar balik itu ke Palimanan ya. Kita yang lurus. Jadi kalau ke Bandung di sini juga bisa yang nggak lewat jalan tol. Nanti di depan itu ada pertigaan, yang kiri ke Cirebon, yang kanan ke Bandung. Sumedang, Kabupaten Sumedang lewat situ.
Nah kalau di sini nggak ada jalan pemisah tengahnya loh ya, hati-hati ya. Nanti yang setelah pertigaan itu kalau nggak salah ada lagi. Lumayan panas ya, terasa banget nih, 33 derajat. Weh, jam 10.30 setengah 11 ya 33 derajat. Panasnya nampol. Kalau mulai masuk sini ya sudah tambah padat lagi ya. Dan ini memang jalan raya Pantura. Nah, Panturanya Pantura utama di sini. Yang kiri Tegal, Semarang, Cirebon. Yang kanan ke mana? Sumedang. Ke mana lagi? Ke Bandung. Terus kita ngambil kemana? Kalau mau ke Jawa Tengah, berarti kita ngambil yang ke kiri. Pertigaan lampu merah Palimanan. Kita kiri ya. Sebenarnya perempatan, bukan pertigaan. Cuman yang sono jalan kecil. Oh, perempatan, bukan pertigaan ya, perempatan. Klangnan, kecamatan apa ini? Masih Klangnan atau Palimanan nih? Palimanan ya. Ya, kecamatannya masih Palimanan. Nah, ini pasar Klangnan ya, ini sebelah kanan ya. Oh, sorry, pasar Palimanan. Pasar Palimanan. Ya, pasar Palimanan. Ini desanya Klangenan ya. Oh, ini apa sudah perbatasan. Ini Klangenan. Mohon maaf nih kalau salah sebut ya. Kecamatan Klangenan, berarti Klangenan itu perbatasan dengan Palimanan ya. Kalau sudah di sini memang sudah padat tapi masih lancar. Penjualan daging sapi. Lumayan juga nih, tadi saya berangkat dari rumah jam berapa tadi Bun? Jam 8.15 ya. Terus sampai ke pertigaan Celeng, istirahat dulu tadi di Alfa tadi. Start dari Celeng tadi jam 9.22 ya. 9.22 tadi. Sekarang jam 10.34. Berarti 1 jam ya udah ya. Udah 1 jam ya sampai sini ya. Ini berarti Sobat Dolan lagi yuk kayaknya nggak 2 part ini. Kalau saya bikin 2 kayaknya lebih dari 30-an semua nih. Jadi saya bikin part 3 nih berarti ya. Jadi nanti yang part 3-nya mulai dari Plumbon sampai dengan ke Cirebon kota. Jadi ini nanti selepas dari nanti depan itu ada rumah sakit Mitra Plumbon. Nah nanti kita mulai lagi yang part ke-3. Karena memang bentangannya lumayan ya, lumayan panjang ya.
Ramai sekali ya. Apa nih kanan? Oh, kanan itu pasar ya. Oh, pasar Langenan ya di sini ya, pasar Langenannya ya. Semarang 194 kilo. Weh, siat dio. Kasih tebih menawi tindak Semarang. To Serbagria. 10.35, setengah 11 lebih 5 menit. Itu depan tuh ada pertigaan tuh, yang kanan itu bisa ke Sumber. Tapi jalannya juga kecil, bisa itu ke Sumber bisa. Sumber itu adalah ibu kota Kabupaten Cirebon. Oke sobat, dolan lagi yuk untuk bagian kedua edisi Indramayu Cirebon, Pantura Indramayu Cirebon. Untuk part yang kedua ya, tadi mulai dari masukin ke Susukan, perbatasan Indramayu Cirebon sampai di sini. Saya lanjut lagi ke part ketiga atau bagian ketiga, Plumbon Cirebon. Oke sobat, dolan lagi tetap ikutin ya. Terima kasih sudah ngikutin yang part kedua. Kita lanjut part ketiga. Thank you, salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.